Halo, berjumpa lagi dengan saya. Jadi dalam video kali ini kita akan membahas sebuah kasus yang menurut saya sangat fenomena juga di Indonesia dan viral. Dan katanya kasus ini tuh belum selesai sampai saat ini. Oke, kita akan langsung membahas kasusnya tanpa berlama-lama. Silakan kalian cari posisi terbaik, sandar, baring, dan dengarkan videonya baik-baik. Oh ya, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk subscribe video ini, like, dan juga komentar. Pada tahun 2012, Sadari Boru Maringga. Jadi Sadari Boru Maringga ini adalah istri dari Jimmy. Nah, istri dari Jimmy ini bertanya kepada Yusman, "Kamu tahu nggak tempat jual beli toke di daerah kamu?" Yusman menjawab, "Saya nggak tahu, Bu. Nanti saya tanya saudara saya di Nias." Itu kata Yusman. Nah, jadi Yusman ini bekerja di perkebunan sayur milik Koli Marinus Zega di Brastasi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Nah, dan di sini Yusman sempat bertanya kepada adiknya yang bernama Fidema. Nah, di sini adik dari Yusman itu tidak tahu. Yusman menelpon kakak iparnya atas nama Rusula. Nah, setelah 1 minggu, Rusula menelpon kembali kepada Yusman bahwa dia sudah mendapatkan toke. Karena sudah ada informasi tentang toke, Yusman memberikan nomor Rusula kepada bosnya. Jadi tinggal Rusula dan bosnya yang saling atur soal jual beli toke ini. Jadi Yusman di sini sudah tidak tahu menau lagi. Setelah seminggu berkomunikasi, Jimmy bersama Koli Marinus memutuskan bertemu Rusula langsung di Nias. Berangkatlah bos Yusman ini menuju ke Nias bersama teman-temannya. Di sini mereka mengajak temannya yaitu Rungun BR Halolo ke Nias dengan menumpang pesawat terbang pada tanggal 17 April 2012. Nah, di sini Yusman sudah lebih dulu ke Nias karena ayahnya itu sakit. Pada saat bos Yusman ini sudah sampai ke Nias, di sini Rusula meminta tolong kepada Yusman untuk menjemput bosnya bersama kedua temannya di Bandara Binaka, kota Gunung Sitoli. Dari Bandara Gunung Sitoli mereka menyewa mobil untuk menuju rumah Rusula. Tapi di pertigaan memasuki desa, mobil tidak bisa masuk. Di sini harus dilanjutkan menggunakan sepeda motor. Karena tidak menemukan ojek waktu itu, Yusman menelpon Rusula untuk mencarikan ojek. Rusula meminta tolong 3 orang tetangganya menjadi tukang ojek untuk menjemput Yusman, Koli Marinus, Jimmy, dan Rugun. Di sini, tetangga Rusula yang menjadi tukang ojek itu adalah Ama Pastihia, Ama Fendihia, dan Amosihia. Nah, Rusula sempat ditanya, "Kenapa malam-malam begini mencari ojek?" Nah, di sini Rusula menjawab, "Ada saudara yang akan datang dari Medan." Nah, di sini tukang ojek itu bertanya lagi, "Ada keperluan apa mereka jauh-jauh datang kemari?" Nah, di sini Rusula itu terus terang. Rusula mengatakan ada yang mau beli toke. Nah, lagi-lagi tukang ojek ini tuh bertanya soal harga toke. Nah, di sini Rusula menjawab, harga toke yang mau dijual kepada si pembeli ini, keempat orang ini tuh sekitar 500 juta. Dari sinilah awal masalahnya ini. Karena tukang ojek itu mendengar kata 500 juta. Rupanya angka inilah yang memancing niat jahat. Nah, ketiga tukang ojek itu berangkat menuju alun-alun Nias untuk menjemput Yusman dan 3 tamunya. Dari alun-alun mereka berkendara menuju rumah Rusula di Dusun 3 Hiliwaoyo, Desa Gunung Tua, Kecamatan Tungalaoyo, Nias Utara. Tiba-tiba di tengah jalan, di tengah perkebunan karet yang sepi, nah, iring-iringan mereka ini dihentikan dan ditahan oleh orang yang bernama Jenny. Jadi Jenny ini adalah teman dari ketiga tukang ojek, yaitu. Nah, di sini Jenny ini menelpon Rusula untuk segera datang. Nah, tak lama setelah itu Rusula datang. Tiba-tiba Jenny mencabut pedangnya dan menempelkan pedang itu ke leher Rusula. Waduh, di sini Koli Marinus itu mengatakan, "Oh, apa-apaan ini?
di sini Kolimarinus itu mungkin sudah berfirasat yang tidak baik. Nah, karena mereka juga kan membawa uang yang banyak gitu. Jadi di sini Kolimarinus ini berbisik kepada Yusman dan teman-temannya Rugun. Kata-katanya tuh begini, selamatkan diri kalian masing-masing ya. Nah, gitu. Jadi Kolimarinus ini mungkin sudah berfirasat tidak baik gitu. Nah, tanpa tunggu komando lagi, Yusman, Kolimarinus, Jimmy, Rugun langsung lari. Mereka tuh lari berpencar-pencar. Di sini Yusman mengatakan tidak tahu arah kemana bosnya lari, karena di sini kan bosnya hanya membisik, memberikan isyarat. Jadi tidak ada kesepakatan untuk mau lari ke arah mana nih. Pokoknya berpencar saja, lari untuk menyelamatkan diri itu. Nah, di sini Yusman ini lari menuju motor yang mereka sewa. Jadi Yusman langsung tancap gas pulang ke rumahnya untuk sembunyi. Rusula juga lari entah kemana. Nah, di sini Yusman tidak tahu lagi nasib rombongan bosnya yang 4 orang ini sudah di mana. Dia tuh tidak tahu lagi. Beberapa lama setelah kejadian itu, Yusman diajak kakaknya Ama Gamawa bersama adiknya Boris untuk ikut ke Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Mereka bekerja di perkebunan kelapa sawit. Setelah 4 bulan bekerja, Yusman ditangkap polisi dari kepolisian Resor Nias saat bekerja di perkebunan sekitar bulan September tahun 2012. Nah, di sini Yusman digelendeng ke kantor perusahaan. Di dalam ruangan, polisi menunjukkan beberapa foto dan diminta Yusman untuk menunjukkan siapa-siapa yang ada di foto itu. Ternyata itu foto Yusman sendiri, Kolimarinus, Jimmy, dan Rugun. Nah, di sini Yusman itu menjelaskan kepada polisi sudah tidak tahu lagi di mana keberadaan mereka, karena semenjak kejadian malam itu mereka itu berpencar dan tidak pernah bertemu lagi. Nah, di sini Yusman mengaku sempat dipukuli polisi supaya mau mengaku siapa sebenarnya pelaku pembunuhan itu. Di sini juga Yusman mengatakan, saya dibawa ke suatu ruangan kosong, aku disiksa, ditendang, dipukul di daerah dada. Nah, gitu Yusman menjelaskan begitu. Penyiksaan ini itu sampai di kantor polisi Polsek Tambusai Rokan Hulu. Nah, sepanjang jalan katanya di sini Yusman itu diinjak dan ditendang dan tidak dikasih kesempatan untuk duduk. Nah, begitu sampai di markas Polsek Tambusai, Yusman diinterogasi lagi dan baru diberi makan. Pengalaman buruk itu kembali terulang saat tiba di Nias. Dia disiksa dan dipaksa mengaku. Jadi polisi itu mengatakan, kalau kamu nggak mau ngaku, nanti kami tembak kamu dan kami buang ke laut, kata polisi. Diduga saat proses penyidikan, Yusman dan Rusula tidak didampingi kuasa hukum, meski dalam berita acara pemeriksaan ada tanda tangannya. Kami menduga itu tidak dilakukan. Kenapa? Karena waktu proses di pengadilan saja, pengacara yang seharusnya melakukan pembelaan justru meminta Yusman dihukum mati. Jadi ini tuh sudah sangat kelihatan bahwa semua ini adalah settingan. Nah, Ajudan Komisaris Besar Polisi mengantar perdamaian Nainggolan, Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat di Kepolisian Daerah Sumatera Utara, mengaku tak tahu dengan kasus penganiayaan Yusman. Menurut Alif, Yusman memang orang yang pertama dicari polisi karena keluarga korban hanya tahu Kolimarinus dan teman-temannya ini pergi ke Nias untuk bertemu Yusman dan Rusula. Saat itu polisi hanya menerima laporan soal kehilangan Kolimarinus, Jimmy, dan Rugun. Polisi sendiri tak tahu ketiga korban ini hilang karena dibunuh atau sebab lain. Jadi pada saat Yusman ini disiksa, polisi itu belum mengetahui ternyata keempat orang bos Yusman ini tuh sudah meninggal, sudah dibunuh. David Yusman Talung Banua, 21 tahun, kini sudah bebas dari ancaman eksekusi hukuman mati. Nah, di sini Kontras menduga otak pelaku pembunuhan sebenarnya justru 4 orang ojek itu, yakni Ama Pastihia, Ama Fendihia, Emosihia, dan Jenny. Tapi hingga kini polisi belum menemukan dan menangkap keempat orang ini. Jadi itulah tadi kasus tentang Yusman. Jadi di sini awalnya itu transaksi toke malah menjadi musibah yang besar. Semoga kasus ini bisa cepat selesai.
dan semoga para korban yang terbunuh ini ditempatkan di sisi Tuhan dan mendapat tempat yang paling terbaik. Oke, cukup sampai sekian videonya. Sampai jumpa.